Perkenalkan, saya Najah Nisa dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan terapi oksigen. Tetapi sebelum melakukan terapi oksigen, kita harus mengetahui indikasi apa saja yang diperlukan untuk terapi oksigen. Yang pertama, ketika hipoksemia, yaitu suatu kondisi kekurangan oksigen di dalam tubuh, kemudian shock, dyspnea, keracunan karbon dioksida, atau kondisi setelah dilakukannya anestesi. Kemudian, tujuan utama dilakukannya terapi oksigen itu yang pertama, untuk mempertahankan tekanan oksigen di dalam tubuh itu lebih dari 60 mm Hg atau kondisi saturasi oksigen di dalam tubuh itu lebih dari 90%. Kemudian untuk mencegah terjadinya hipoksia sel dan jaringan, menurunkan kerja pernapasan, dan juga untuk menurunkan kerja otot jantung. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan terapi oksigen ini adalah yang pertama, nasal kanul. Nasal kanul ini merupakan suatu selang panjang dengan ujung yang dapat dimasukkan ke dalam hidung pasien, kemudian dilewatkan di telinga pasien dan direkatkan di bawah dagu pasien. Yang kedua adalah masker oksigen. Masker oksigen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masker murni. Masker murni ini benar-benar masker tanpa adanya reservoir. Yang kedua adalah masker dengan reservoir. Masker dengan reservoir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-breathing mask, yaitu masker dengan katup di bawahnya. Katup ini berfungsi untuk mencegah udara masuk ke reservoir. Yang kedua adalah masker rebreathing. Masker rebreathing ini tidak memiliki katup. Karena tidak memiliki katup, maka udara inspirasi akan bercampur dengan ekspirasi pada masker ini. Alat yang digunakan selanjutnya adalah tabung oksigen. Alat yang digunakan selanjutnya adalah pulse oximetry. Cuci tangan rutin. Mempersiapkan perlengkapan dan memastikan alat berfungsi dengan baik dan benar. Yang pertama adalah menilai kondisi awal pasien saat memasuki ruangan dan melakukan pemeriksaan fisik sederhana untuk menentukan apakah pasien perlu terapi oksigen. Di sini pasien tampak sesak ringan. Kemudian membersihkan jalan napas jika terdapat sumbatan. Di sini pasien tidak terdapat sumbatan. Setelah itu pasangkan oximetry untuk memeriksa saturasi oksigen. Kemudian pasangkan alat terapi oksigen sesuai dengan klinis. Setelah itu lakukan cek analisa gas darah arteri. Setelah pemeriksaan, cuci tangan. Selanjutnya adalah kita mengetahui dosis oksigen yang akan diberikan, yaitu yang pertama dengan mengetahui fraksi oksigen atau yang biasa disebut dengan FiO2. Fraksi oksigen ini didapat melalui formula, yaitu 150 ditambah AaDO2 dibagi 760 dikali 100%, di mana AaDO2 ini didapatkan dari selisih antara tekanan oksigen yang ada di alveolus atau disebut dengan PA besar O2 dikurangi dengan tekanan oksigen yang ada di arteri atau disebut PA kecil O2. Tekanan oksigen yang ada di arteri ini didapatkan dari hasil analisis gas darah. Kemudian untuk mengetahui tekanan oksigen yang ada di alveolus, kita menggunakan formula, yaitu 713 dikali fraksi oksigen dikurangi tekanan karbon dioksida yang ada di arteri dikali dengan 1,25. Maka nanti kita akan mendapatkan tekanan oksigen yang ada di alveolus. Nah, setelah kita mendapatkan tekanan oksigen di alveolus, selanjutnya kita masuk ke formula yang selanjutnya, yaitu untuk mengetahui tekanan oksigen di alveolus yang baru, yaitu dengan formula tekanan oksigen di arteri dibagi dengan tekanan oksigen di alveolus yang sudah kita dapatkan di formula yang sebelumnya, sama dengan tekanan oksigen di arteri target, yaitu 90 dibagi dengan tekanan oksigen di alveolus yang baru. Rumus sederhana yaitu
tekanan oksigen di alveolus yang baru sama dengan tekanan oksigen di alveolus dikali dengan tekanan oksigen di arteri target, yaitu 90 dibagi dengan tekanan oksigen di arteri yang didapatkan dari hasil analisis gas darah. Setelah kita mendapatkan tekanan oksigen alveolus yang baru, kita masukkan ke formula yang sebelumnya, yaitu tekanan oksigen alveolus yang baru sama dengan 713 dikali fraksi oksigen dikurangi dengan tekanan karbon dioksida arteri dikali dengan 1,25. Nah, di sini yang akan kita cari adalah fraksi oksigennya dengan formula FiO2 sama dengan tekanan oksigen alveolus yang baru ditambah tekanan karbon dioksida arteri dikali 1,25 dibagi 713. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil berapa liter per menit dan alat apa yang digunakan untuk dilakukannya terapi oksigen. Kita masuk ke kasus. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Setelah dilakukan analisis gas darah, didapatkan hasil pH-nya 7,33, tekanan karbon dioksidanya 20,5, tekanan oksigen 70, saturasi oksigen 90%. Berapakah kebutuhan oksigen pada pasien ini? Nah, di sini kita hanya fokus pada tekanan karbon dioksida dan tekanan oksigen. Jadi kemudian kita akan mencari tekanan oksigen pada alveolus dengan menggunakan data-data yang ada dari hasil AGD tersebut. Kita gunakan saturasi oksigennya 0,21 karena dokter langsung mengambil darah pasien tersebut. Nah, kemudian kita masukkan tekanan karbon dioksidanya 20,5. Nah, dari sini didapatkan hasil 124,1 untuk tekanan oksigen pada alveolus. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke rumus untuk mencari tekanan oksigen pada alveolus yang baru. Nah, kemudian tekanan oksigen pada alveolus dimasukkan dan dikali dengan tekanan oksigen target yaitu 90 dan kemudian dibagi dengan tekanan oksigen yang didapatkan dari hasil AGD. Nah, kemudian kita akan mencari fraksi oksigen dengan memasukkan tekanan oksigen pada alveolus yang baru ditambah dengan tekanan karbon dioksida yang didapatkan dari hasil AGD dikali 1,25. Kemudian dibagi dengan 713 dan didapatkan hasil 0,26. Kemudian kita lihat di tabel ini 0,26 itu masuknya kemana? Di sini kan masuknya ke kanul hidung dan juga venturi mas 4-6 liter per menit. Nah, tetapi dilihat dari kondisi pasien, kita lebih memungkinkan untuk menggunakan kanula hidung yang 2 liter per menit.